Di sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal terkait ada bentuk ampunan-ampunan Allah. Yang kemarin kita tentang ngebahas tentang afu, permohonan maaf ya. Kemudian ada bentuk pengampunan yang kedua, ini ghafara. Makanya ada istilah afu, permohonan maaf. Kemudian ada permohonan yang kedua, itu permohonan ampunan. Nah, ghafara ini menjadi sarana kita untuk mendapatkan jannahnya Allah. Jadi ada salah satu sarana yang Allah fasilitaskan untuk manusia untuk mendapatkan jannahnya Allah itu adalah ghafara. Ghafara ini maknanya ada 3 hal. Secara istilah ya, secara bahasa itu pertama, ghafara itu adalah menutupi. Jadi menutupi kesalahan kita. Yang kedua itu adalah menghapus. Ketiganya adalah menghilangkan, mengangkat. Makanya padanan kata dari ghafara itu adalah ghafara ataupun kita sebut dengan satara. Makanya kalau di beberapa masjid mengatakan kalau puasa itu, kalau sholat tarawih itu satara. Jadi kita tutupi itu ampunan dosa kita. Dan 3 hal yang ditutupi oleh Allah itu, yang selalu Allah tutupi jika kita membacakan istighfar tadi. Pertama itu adalah menutupi detuk jantung atau detik pembicaraan hati kita. Jadi Allah tutupi itu supaya kita tidak merasa risih. Bayangkan kalau misalnya ngeretek hati itu kedenger misalnya sama Pak Parlan, saya jadi repot itu. Jadi makanya ditutupi oleh Allah, itu namanya ghafara. Kemudian yang kedua ditutupi kesalahan kita ditutupi oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan Allah tutupi. Seseorang itu sekuat apapun, kalau kesalahannya itu nampak, itu rasanya nggak bisa jalan kemana-mana. Pasti nggak bisa jalan karena ketahuan kesalahan dosanya itu. Kalau orang sekarang ketahuan belangnya gitu. Kalau ketahuan belangnya kan repot itu. Maka Allah tutupi. Yang ketiga Allah tutupi itu rasa malu kekurangan kita. Allah tutupi sehingga kita menggunakan pakaian segala macam itu bentuk ghafara, bentuk penutupan rasa malu kita supaya kita jangan sampai terlihat rasa malu kita itu. Allah tutupi ghafara. Rasa-rasanya kalau kita mendapatkan surganya Allah hanya karena amal kita, perbuatan kita ataupun kebaikan kita, rasanya kita nggak cukup deh. Di dunia ini terbatas waktunya. Anggap saja orang paling lama hidup itu 100 tahun lah gitu ya. Anggap saja. Ya rata-rata kalau umat Nabi Muhammad 63 tahun, kalau lebih dari itu katanya bonus gitu ya. Alhamdulillah kalau masih dikasih bonus, dikasih kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Nah, sedangkan di surga itu abadan, selama-lamanya. Di akhirat itu selama-lamanya. Bayangkan 60 tahunan atau 100 tahun dengan kehidupan kita nanti di akhirat selama-lamanya. Kalau orang bilang hidup di dunia itu persinggahan sementara saja. Nanti pulang kita akan di akhirat. Makanya kenapa kita rindu akhirat, rindu Allah, itu karena memang kita sudah pernah dicicipi surga itu oleh ayahanda kita dulu, yang kita sebut dengan Nabi Allah Adam dan Hawa. Ibu kita, bapak kita yang terdahulu di awal itu sudah mencicipi surga itu, meskipun beberapa waktu saja, tapi itu menjadi luar biasa sekali. Sehingga kita punya kerinduan liqa arabihi, untuk bertemu dengan Tuhannya tadi. Jadi kalau kita amalnya dilakukan hanya karena amalan kita untuk mendapatkan surga, rasanya itu nggak mungkin. Makanya Allah kasih fasilitas lain, sifat Allah yang maha rahim.
Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu, kalau Rahman itu Allah memberikan karunia selama kita di dunia ini tidak memandang batas siapapun, baik itu beriman atau tidak, Allah kasih rahmannya. Siapa saja itu yang hidup di dunia dikasih rahman, baik dia beriman atau tidak beriman pasti dikasih rahman. Tapi kalau rahim ini hanya khusus kepada mereka yang beriman saja. Kapan diberikannya? Di dunia dan di akhirat. Rahim, makanya Rahman itu mulutnya terbuka, Rahman gitu, berarti untuk siapa saja. Kalau kita baca Rahim itu berarti mulutnya tuh mingkem gitu, nutup. Rahim jadi masuk ke dalam. Hanya orang-orang mukmin saja, orang Islam saja yang untuk mendapatkan itu. Makanya Ghafara itu diperuntukkan bukan kepada Rahman, kepada mereka semua, tapi orang-orang khusus, yaitu Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Makanya kenapa kita di bulan suci Ramadan ini Allah kasih fasilitas yang namanya bulan suci, supaya kita mendapatkan Ghafara tadi. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ada dua kata yang sama tapi maknanya beda. Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Apabila orang itu berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni, ghufira lahu. Apabila seseorang itu berdiri melakukan sholat, melakukan perbuatan baik di bulan suci Ramadan, ghufira lahu. Jadi jaminnya itu ghufira lahu. Siapa yang ghufira lahu? Itu orang-orang yang mutakin tadi. Makanya di bulan suci Ramadan Allah hamparkan itu ampunan Allah. Kita mampu nggak mendapatkan ampunan Allah itu? Kalau seseorang sudah mendapatkan ampunan Allah, maka semua apa yang kita inginkan itu Allah fasilitasi. Hasan Al-Basri didatangi masyarakatnya mengeluh kepada tokoh ini, kepada ulama ini, ya Syekh, saya ini ladangnya hancur-hancuran. Airnya tidak ada, tidak mengalir, sehingga tanamannya menjadi rusak. Kemudian dijawab Hasan Al-Basri, ya beristighfar. Kemudian datang lagi, ya Syekh, saya nggak punya anak, nggak punya keturunan. Saya minta bacaan doa. Bacanya ya istighfar. Kemudian datang lagi, ya Syekh, saya kekurangan uang, kekurangan segala macam. Pokoknya ekonominya susah. Kemudian dijawab oleh Hasan Basri, ya istighfar. Nah, istighfar ini bisa membuka rahmat Allah. Karena rahmat Allah ini sangat luas sekali. Kita akan mendapatkan sesuatu rahmat Allah itu kalau kita sudah mampu ditutupi kesalahan dan dosa kita melalui istighfar. Minimal dalam setiap sholat kita 3 kali baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Diucapkan terus menerus itu. Insya Allah salah satu istighfar kita atau beberapa kali istighfar kita Allah terima. Kalau istighfar kita diterima oleh Allah, maka alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu adalah memberikan kemudahan kepada diri kita untuk mendapatkan sebuah tuntunan kehidupan kita dunia dan akhirat. Maka wasari'u ila maghfirah mirabim wa jannatu ardhus samawati wa uiddat lil muttaqin. Bersegeralah beristighfar. Allah akan menyiapkan surganya surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau di sini kita punya rumah itu ukurannya paling besar 100 meter atau 1000 meter gitu, kalau sana mendapatkan seluas langit dan bumi, kita mau lari-lari mau apa segala macam ya sekendak kita. Begitulah Allah memberikan jaminan kepada mereka yang sudah diberikan ampunan sama Allah. Maka beristighfarlah kita, mumpung di bulan suci Ramadan, seluruh energi yang ada di bulan suci Ramadan, seluruh gelombang ada di bulan Ramadan dikhususkan bagaimana Allah mengampuni kita. Makanya ketika selesai Ramadan kita akan kembali ke fitrah, ke fitri, ke asal kita, ke setelan kita, supaya kita tidak memiliki dosa dan noda itu.
Beristighfarlah supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu bisa kita ambil, bisa kita rengkuh, bisa kita raih dengan cara salah satunya adalah beristighfar. Fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.